satu grup dengan Qatar. Awas wasit, pertandingan belum dimulai tapi aroma kecurangan sudah tercium. Ya, Timnas Indonesia resmi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang bikin gaduh bukan cuma lawan di atas lapangan, tapi mereka yang berdiri di balik peluit. Wasit, tuan rumah, dan pengatur pertandingan semuanya mulai disorot. Qatar kembali berpeluang besar menjadi lawan Indonesia. Dan lebih gila lagi, beredar kabar mereka juga akan jadi tuan rumah untuk fase yang sangat menentukan ini. Padahal, kalau aturan AFC dijalankan dengan adil, bukan Qatar yang pantas jadi tuan rumah, tapi Irak atau Uni Emirat Arab, karena merekalah yang tampil paling baik di round 3. Jadi pertanyaannya, apakah ini akan jadi panggung drama baru penuh kontroversi? Apakah Indonesia lagi-lagi harus bersiap melawan dua hal sekaligus? Tim lawan dan wasit. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan jadi fase paling keras karena dari 6 tim yang tersisa hanya 2 yang bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Formatnya simple tapi tekanannya luar biasa. 6 tim dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Setiap grup pakai sistem round robin, semua saling bertemu 1 kali. Dan semua laga akan digelar di tempat terpusat, satu venue tanpa kandang tandang. Nah, ini penting. Hanya juara grup lah yang langsung terbang ke Amerika, Kanada, dan Meksiko tahun 2026. Sedangkan runner-up harus berjuang lagi di round 5 alias babak playoff Asia. Dan jika lolos dari situ, masih harus hadapi playoff antara konfederasi lawan, yaitu tim dari CONMEBOL, OFC, dan juga CONCACAF. Jadi, kalau bisa, jangan jadi runner-up ya, jadi juara grup atau pulang lebih awal. Maksudnya pulang karena lolos Piala Dunia ya, amin. Dan kini, mari kita lihat siapa saja lawan Indonesia. Menurut prediksi pembagian pot berdasarkan ranking FIFA, Indonesia akan masuk ke pot 3. Di atasnya ada pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab, dan di pot 1, Qatar dan Arab Saudi. Kemudian karena aturan AFC melarang 2 tim dari satu pot berada dalam grup yang sama, dan juga melarang pertemuan ulang antara 2 tim dari grup yang sama di round 3, Indonesia tidak akan bertemu Arab Saudi lagi. Artinya, skenario grup Indonesia kemungkinan besar adalah bertemu Qatar dan Irak atau Qatar dan Uni Emirat Arab. Dan dari sinilah kekhawatiran muncul. Qatar bukan hanya tim kuat di lapangan, mereka juga punya reputasi sebagai tim penuh drama. Apalagi kalau beneran, mereka juga akan ditunjuk jadi tuan rumah. Di atas kertas, aturan AFC untuk pemilihan tuan rumah di putaran keempat sudah jelas. Komite kompetisi AFC menyepakati bahwa tuan rumah fase ini harus dipilih berdasarkan performa terbaik di round 3. Dan jika kita patuh pada aturan itu, 2 negara yang paling layak jadi tuan rumah adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Karena kedua negara ini finish lebih tinggi dibandingkan Qatar. Di klasemen akhir, round 3, Uni Emirat Arab dan Irak tampil konsisten. Punya hasil positif, memperoleh 15 poin di atas Qatar dan Arab Saudi. Dan sesuai regulasi, mereka berhak. Tapi masalahnya yang muncul justru kabar bahwa Qatar dan Arab Saudi akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Bukan karena performa, tapi karena ranking FIFA lebih tinggi. Kalau benar-benar terjadi, ini bukan cuma kabar buruk, tapi alarm keras bahwa aturan bisa diabaikan. Dan privilege bisa kembali dimainkan demi kepentingan negatif. Dan disinilah publik mulai resah. Karena ini bukan pertama kalinya Qatar dianggap mengistimewakan. Kita bukan bicara spekulasi ya, tapi deretan kejadian nyata yang mencoreng keadilan kompetisi. Kalau bicara soal kontroversi, Qatar bukan pemain baru. Nama mereka terlalu sering muncul dalam daftar pertandingan yang berakhir dengan tanda tanya besar. Dan yang paling mengganggu, mayoritas kontroversinya menguntungkan mereka. Pertama, versus India, gol goib. Dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2021, India unggul 1-0 atas Qatar. Tapi kemudian Qatar mencetak gol penyeimbang dari situasi bola yang sudah keluar garis gawang. Kiper India menepis bola keluar, tapi pemain Qatar teruskan permainan dan gol tetap disahkan. VAR tidak tersedia. India protes keras, bahkan kirim surat resmi ke FIFA, tapi hasil ya tetap tidak berubah. Qatar menang, India tersingkir. Kedua, versus Uzbekistan, drama injury time. Pertandingan berjalan ketat, Qatar dan Uzbek imbang 2-2. Wasit beri tambahan waktu 6 menit, tapi pertandingan lanjut sampai menit ke 102. Dan boom, Qatar cetak gol kemenangan di menit 102. Uzbekistan cuma bisa geleng-geleng kepala, sementara wasit langsung meniup peluit akhir setelah gol.
Ketiga, versus Iran, ya VAR menghilang. Qatar bertemu Iran di semifinal Piala Asia 2023. Laga panas dan saling serang, skor imbang 2-2 di menit akhir. Namun, kontroversi meledak saat Al-Mus'ali cetak gol ke-102. Dalam tayangan ulang, posisinya terlihat offside, tapi wasit tidak cek VAR. Protes pemain Iran pun diabaikan. Gol tetap sah. Qatar melaju ke final, Iran pulang dengan penuh amarah. Dan puncaknya, Indonesia pernah jadi korban langsung. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia juga merasakan langsung taktik Qatar. Bus timnas diputar-putar 25 menit jelang laga, padahal jarak normal cuma 7 menit. Penalti goib untuk Qatar setelah VAR malah membingungkan. Kartu merah Ivar Jenner yang terlalu cepat, sementara pelanggaran pemain Qatar dibiarkan. Marcelino didorong jatuh di kotak penalti, wasit anggap angin lalu. Semua itu terjadi di satu pertandingan, dan kebetulan Qatar adalah tuan rumahnya. Jadi kalau hari ini publik khawatir dengan peluang Indonesia satu grup dengan Qatar dan Qatar lagi, dan lagi-lagi jadi tuan rumah, ya itu bukan sekedar ketakutan. Indonesia bukan lagi negara yang bisa dibungkam wasit, bukan lagi tim yang harus tunduk diam di hadapan keputusan sepihak AFC. Kini kita punya akses langsung ke kekuatan tertinggi sepak bola dunia, yaitu FIFA. Erick Thohir bukan sekedar ketua umum PSSI, dia punya kedekatan pribadi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hubungan yang terjalin sejak era Inter Milan itu kini jadi kekuatan besar Indonesia. Saat Indonesia sedang krisis usai tragedi Kanjuruhan, FIFA turun langsung bantu perbaiki sistem sepak bola nasional. Bahkan FIFA mendirikan kantor permanen di Jakarta, menjadikan Indonesia sebagai pusat pemantauan sepak bola Asia. Dana puluhan miliar rupiah juga digelontorkan FIFA untuk membangun pusat latihan nasional di IKN. Turnamen besar seperti Piala Dunia U17 sukses digelar, dan Indonesia naik 30 lebih peringkat FIFA hanya dalam 2 tahun terakhir. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah bentuk kepercayaan FIFA terhadap transformasi yang dipimpin Erick Thohir. Jadi, kalau nanti AFC kembali menyusun skenario licik, menunjuk Qatar sebagai tuan rumah secara sepihak, atau kalau wasit kembali salah paham di setiap momen krusial lawan Indonesia, ya Indonesia bisa langsung lapor ke FIFA dong. Bukan sekedar protes kosong, tapi lewat jalur resmi dengan dukungan hubungan, bukti, dan kekuatan diplomasi. Dan jangan lupa, India sudah membuktikan mereka berani kirim surat khusus. Jadi kalau nanti kita satu grup dengan Qatar, kita harus waspada. Tapi jangan takut, kalau mereka curang, Indonesia siap lawan. Kita punya FIFA, kita punya kekuatan. Garuda tidak akan diam lagi. Kini kita tunggu bagaimana keputusan AFC dan hasil drawing nanti. Melakoni round 4 bukan perkara mudah. Menghadapi negara-negara Timur Tengah perlu kesiapan yang baik. Round 4 dilakukan secara terpusat yang mana akan dibagi menjadi 2 grup dan juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Atas dasar alasan inilah, rasanya daya tahan pemain menjadi kunci bagaimana menghadapi gempuran para pemain dari negara-negara Timur Tengah yang akan menjadi lawan Indonesia nantinya. Setiap laga menjadi begitu penting untuk meraih poin sempurna demi dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Sebab itu, perlu pemain yang memiliki daya tahan yang baik dan selalu siap bermain dalam intensitas tinggi. Tentunya, sebuah harapan tim kepelatihan mampu memilih pemain yang tepat sesuai dengan kebutuhan tim. Kini, saatnya melupakan kekalahan yang baru saja ditelan. Kekalahan dengan skor mencolok dari Australia dan Jepang sudah sepatutnya menjadi pembelajaran. Bagaimana kekompakan tim Australia meredam Indonesia dan bagaimana para pemain Jepang mampu membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Perlu rasa untuk segera melakukan perbaikan untuk menghadapi panasnya ronde 4 nanti. Peluang terbuka lebar, Indonesia berpotensi besar untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026.